Nabi Ruga, Nabi utusan Allah yang setia, membawa pesan pertobatan bagi mereka yang laku beragama. So mari percaya dengan semua kata-katanya, bahwa sampai saja lama-lama juga suka menghadapi kaumnya yang keras kepala. Dia tetap tertawa kalau parah dia injak kepalanya. Nabi Luga adalah contoh bagi kita untuk berani bahagia, menghadapi tantangan dan kesulitan dunia dengan percaya akan kenabiannya. Nabi Luga tak munafik, dia nabi bukan setan. Dia membawa pesan-pesan Roh Kudus itu perempuan. Dia berdiri dan tak tergoyahkan, apalagi hanya Tritung Udin Pleptot. Baginya hanya mainan. Bismillahirrahmanirrahim. Titanium itu apa sih? Iya, oh belum dikasih tahu ya. Kalau Tritunggal kan ayahnya dan ibunya Yesus tidak punya kelamin. Tapi kalau titanium, ayah dan ibunya bergender laki-laki dan perempuan. Kalau Tritunggal kan Allah Bapa tidak berkelamin, Roh Kudus pun tidak berkelamin. Itu bedanya. Sebentar Bang Luka, coba dia kan dia tidak kan dia belum percaya nih Roh Kudus perempuan. Kalau Bapak itu laki-laki, percaya nggak Wulan? Bapak di surga itu gender laki-laki? Enggak. Kalau Bapak kan roh. Kalau Roh Kudus roh. Kalau Yesus juga kan Duinatur. Kealahannya roh, tapi kan kemanusiaannya manusia, sungguh-sungguh manusia. Wah, ini masih jauh Bang Luka. Ternyata dia bilang tidak berkelamin. Tuhan mau jadi manusia, kenapa dia tidak jadi binatang atau hewan? Kenapa harus dia jadi manusia? Ya karena ya tujuannya kan nebus manusia dari dosa-dosanya. Ya harus jadi manusia. Kan bukan mau nebus hewan, mau nebus manusia. Jawabannya adalah karena manusia itu segambar dengan Allah. Binatang tidak segambar dengan Allah. Jadi kalau Yesus itu segambar dengan Allah, Yesus cowok, berarti bapaknya Yesus, Allah Bapa juga pasti cowok karena segambar. Roh Kudus pasti perempuan, tapi Tritunggal Tertulianus atau Tritunggal Katolik, Tritunggal Protestan ini menipu umat, mengatakan bahwa Allah Bapa itu roh itu tidak bergender. Itu bohong. Roh itu ada gendernya. Contoh kamu kan punya roh, kamu kan perempuan, suara perempuan. Saya juga punya roh, suara laki-laki, berarti rohnya laki-laki. Jadi roh itu ada gender. Yang ngomong ini kan roh. Suara cowok apa suara cewek? Suara cowok. Jadi jangan mau dikerjain sama pendeta Tritunggal. Coba deh gini Wulan. Kamu kalau misalnya sudah di surga atau neraka nanti, jadi perempuan apa jadi laki-laki? Di surga. Banci. Gitu kan enggak kan? Tetap jadi cewek kan? Suara cewek kan? Jadi roh tuh ada gendernya. Ya kan? Tapi kan roh ada gendernya kan? Loh, suara itu kan gender. Suara lo suara cowok apa suara cewek? Kan suara gue suara cowok kan? Berarti roh gue cowok. Langsung penuh dengan berdebu. Tapi waktu kebangkitan kan nanti suara berubah jadi banci gitu. enggak, kan sebelum kebangkitan ya roh. Mau kebangkitan nggak kebangkitan tetap aja roh manusia itu ada di dalam dirinya.
Jadi gimana tuh tidak bergendernya? Udah kamu ganti tani aja. Tidak bergender dapat dari mana sih Ulan, bang? kamu Ini? gabung sama Kristen di sini. Mereka ini konsep roh tidak bergender ini siapa ngajarin? Setan lah. Itu kerjanya setan nih. Setan kan pembohong. Dibilangnya Tuhan tidak bergender. Suara bapak aja suara cowok lah. Suara Yesus saya suara cowok. Yang kita bisa ngomong ini kan gender, roh. Roh itu kan yang membuat kita bisa bersuara. Gereja ini terlalu banyak kebohongannya, makanya harus ditumpas kejalimannya. Yang membuat kita ini bersuarakan roh. Misalnya saya ngomong nih, ini suara laki apa suara perempuan? Kan suara laki. Bulan suara cewek, berarti rohnya cewek, kan gitu. Jam 12 aku pamit ya. Oke. Iya. Datang ke sini lagi Bu ya, belajar Alkitab. Kami see you. Halo Luga, Salam ya, silakan. gimana Luga? Masih nabi juga Anda? Masih. Jadi bentuk Tuhan Anda seperti apa? Bentuk Allah Bapa itu seperti apa bentuknya? Ah, lu kalau berdebat oke lah, Luga. Berbalik kata lu oke lah. Nggak kelawan sama lu. Ucilem aja lu bodohin bisa nggak masuk penjara lu? Makanya harus iyalah, gua orang muslim aja mah gua udah ngasih peti, masa lo cuma minoritas 8 juta di Indonesia nggak bisa gue sikat lo. Nggak usah berlebih-lebih lu ngomong, Dodol. Lo kan Lu cuma kadang-kadang lu kadang satu kata gua katain lu sampai ke ujung langit lu ngomong. ya udah santai jawab aja. lah. Apa? Ya udah jawab. Allah Bapa itu wujudnya seperti apa? Nggak berwujud, dia roh. Tuh kan angin katanya kan. Aduh, robek mulut lo. Masuk angin. Pantesan bang dia Masa teologi Tuhan ganteng? masuk angin. Iya, Tuhan aja Ya. duduk di atas tahta berjubah dibilangnya angin sama si manusia kucing satu ini. Percaya nanti patung lo. Pengajar. Terus menurut lu gimana, Ruga? Ya Allah Bapa itu duduk di atas tahta. Aku melihat dia nampaknya seperti permata yaspis duduk di atas tahta, dan di tangan kanan dia ada sebuah gulungan kitab. Dia tuh wujudnya laki-laki. Oh gitu. Bilang angin. Dasar lo manusia kucing lo. Berjenis kelamin ya. Lu aja pendeta. Iya dong. Lu aja pendeta kagak. Lu tukang musik doang. Tapi ngomong lu sampai setinggi langit lu. Iya, Tentang karena gue itu agama. rasul. Gua rasul, lu babu. Rasul gila lu. Orang Coba kasih buka ayatnya bang, bahwa Bapak itu ada wujudnya, biar dia ngerti. Yeskel pasal 1, Nabi Yeskel melihat Allah duduk di atas tahta, demikian firman Tuhan. Aku melihat dia iya yang duduk di atas. kalian yang tuh dulu kan bibir kau. iya, Aduh, kalian si kucing, orang lagi ngomong. Dan dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya seperti rupa manusia. Malaikat aja ada yang rupanya manusia. Itu serafim. Kalian aja tuh para Protestan suka hati aja kalian congor, kalian tuntut menafsirkan kitab suci ya, kayak gitulah jadinya. Tuh para anggota lu tuh, si Edis, pendeta-pendeta lain suka aja kan. Akhirnya Aduh, penyembah patung satu ini ngoceh, lagi udah minoritas, belagu aja. minoritas gimana, geblek? Kucing di Indonesia lo jumlah lo cuma 8 juta, udah ratusan tahun lo di Indonesia, tidak nambah-nambah lo. Manusia kucing di Vatikan iya, memang lo gede. Lu baca Tapi buktinya di Indonesia nggak main lo kucing.
Lu nggak usah ngomongin sejarah, kita ngomong fakta di Indonesia. Dodol, lu tahu sejarah tentang Dulu memang lu jumlah lu banyak. Sekarang di Indonesia jumlah lu cuma 8 juta penyembah patung. nggak usah Kurang ajar, udah minoritas. Banyak kan gaya lagi lu. Turun kau, kucing. Ya udah minoritas, banyak kan gaya lagi lah. Kecuali lu mayoritas, jumlah lu misalnya 20 juta. Awak pun mikir. Yang muslim aja gue lawan debat, apalagi lu cuma kucing. Buka mulut lo, buka. bro, lu jantan lah bro, lu masa kayak gitu Tambunan? Iya kan gue bilang tadi, kenapa bibir lu lo? lu pernah nggak Gini loh Bang Sparta, udahlah daripada kita saling hujat, bahas aja apakah benar Bapak di surga itu punya wujud. Kalau nggak punya wujud, pada saat Adam dan Hawa makan buah itu ada langkah kaki, itu langkah kaki siapa? Coba jawab. Manusia kucing ini nggak ngerti Alkitab, tapi sok-sok ngajarin. emang manusia melihat wujud Tuhan gitu? Allah Bapa gitu? Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Betul. Allah itu ada rupanya, ada gambarnya. Kucing bukannya jadi angin, bukannya jadi roh. Luga. Dajjal kau, sok-sok ngajarin orang. Gua nggak ngajarin dodol. Mulut lu tai lu. Ngomong asal aja. Ya udah, cobalah Bang Sparta, itu bagaimana gambar dan rupa itu? Coba diartikan, gambar dan rupa Allah itu apa maksudnya, manusia dari gambar dan rupa itu? Coba. Enggak, gue malas ngomong cuma. Nah kan? Udah lo nyembah Maria sono. Maria itu kan bukan ibunya Yesus, itu orang itu Maria Marguerite. Lu pendeta. Itu kan jenderalnya Lucifer. Itu bukan ibunya Yesus. Kasian jadi met. Enggak usah. Lu jangan nyembah patung di sini. Lu yang nyembah patung, lu yang menyembah patung lu ga. Gila lu. Lu emang sarap. Tahu lu? Nyinggung Katolik lu. Umat secuil doang lu, sosok minoritas mayoritas. Di Indonesia ya, di Indonesia jumlah lo tuh 8 juta. Cek di Google. Iya, gua tahu. Protestan 28 juta. Lu tahu iya. Dodol, lu denom lu berapa ribu Dodol? Kalau lu aja satu aja nggak kompak. Denom itu nggak masalah. Yang penting Yesus Tuhannya satu. Lu. Kalau lo memang mau jadi Katolik, lu tinggal di Vatikan sono lo, jangan tinggal di Jakarta. Dodol lu. Balik lo. Lu memang 22.000, tapi lu denom. Lu tinggal aja di Brasil, yang di perumahan kumuh. Jangan di mute. Goblok. Lu takut lu gua ngomong. Bukannya takut, lu jangan nyembah patung di sini, bakar dupa pula lu sih. Kok bakar lupa Bang? Emang mereka ada bakar lupanya juga Bang? Itu yang ada asap-asapnya itu. Bidat nih betul-betul lu kalian. Bukan bidat, minoritas di sini, buktinya lu nggak bisa berkembang lu di Indonesia, kucing. Kenapa lu nggak lu Katolikkan seluruh rakyat Indonesia? Debat pun bisa. Paling si RK aja yang lu andelin dari Katolik. Abad 16 banyak cerita lo. Abad 16 apaan? Buktinya sekarang aja lu nggak berkuasa lo. Dari dulu udah ditunggu 100 tahun lo ditunggu. Memang cuma 8 juta doang. Dari dulu kalian memang menghujat Katolik.
bukan menghujat Katolik, emang lu nyembah patung kok, kurang ajar. Lu bertobat. Memang lu nggak berubah-ubah lu tambunan tai. Kalau enggak lo pergi kok ke neraka sana. Lu dikit-dikit mute setan. Gua robek Takut mulut lu di lu. sini. Pergi lu sono. Coba bentar aku tanya Bang Sparta dulu. Bang Sparta, emang Bang Sparta nih nyembah patung, nyembah Maria? Kadang-kadang dia suka nungging depan setan, makanya setan masukin titiknya ke pantatnya, makanya dia Iya, marah. nyembah nenek moyang lu tambun. Ngomong jangan putus-putus. Ngomong nenek moyang lu gua sembah. Putus. Nenek moyang lu gua sembah. Putus. Ya udah lu pergi ke sono. Ngomong lo. Kadang-kadang dia buka kolor lo depan setan, ya dihajar lah pantatnya. Masa iya? Iya. Si Cong ini. Masa dia bersetubuh dengan iblis? Lu keturunan beribu lu. Tahu lo? Gue denger katanya lo sering dipakai katanya. Lu punya sakit mental. Di mute. Tai lah kau luga. Panggil Sinti kalau masih elang sini. Lu suka lu nafsirkan kitab tuh. Makanya lu jangan nyembah patung. Buang tuh patung. Patung kepala bapak kau patung. Bang Luga juga jangan nuduh dulu, kita tanya dulu. Sparta, di rumah lu ada patung nggak? Coba kita tanya. Ada nggak? Ada nih patung mana? Patung bapakmu ada tuh luga di rumahku. Ku sembah dia. Sakit. Patung nenek moyang kau tuh satu 7 keturunan ku sembah luga. Bagus lah. Sakit. Dari maju. Memang dari dulu kau gila kau luga. Tai kau. Dia nyembah patung dia ketawa. Siapa yang jambak aku ini? Ribu. Walaupun dijambak naik. Iya dijambak, ada yang jambak moderator ini. Siapa ini? Si luga gila. Luga sarap. Pas di Siduwes ini. Ini siapa Sparta ini? Sparta ini adalah kalangan golongan jin dari Katolik. Oh, iya. Dia udah golongan jin. Suka-suka kalau luga. Kau mau nganu keturunan itu ya Luga siapa? Maria Marguela. manusia autis. Iya, jin kafir kalau dalam bahasa. Kalau dalam Memang bahasa manusia Islam. autis kau. Luga. Kalau dalam bahasa Islam ini jin kafir. Manusia autis kau luga. Hajar Sparta, hajar. Emang keren. Agamanya apa? Sparta, agamanya apa dulu Sparta? Pernah si partai ini ketahuan nipok patungnya Maria. Enggak ada patung benar di rumahmu Sparta. Katolik kau Sparta. Ya, aku ada patung 7 keturunan keluarga si luga aku sembah. Bagus lah. Agamamu apa Sparta? Apa urusanmu Maria. nanya agama gua? Maria Marguela. Urusannya apa sama kamu? Nanya. Sebentar coba aku tanya Bang Sparta dulu. Bang Sparta, kalau Maria itu ibunya Yesus bukan? Kalian gak usah ngajarin abad-abad 16 nih, memang bodoh kali. Dari dulu sering nyerang orang kayak gitu. Ya udah sekarang coba aku tanya Bang Luga. Maria itu ibunya Yesus bukan? Mama angkat. Asal ngomong kau luga tambunan, kau dikutuk kau luga tambunan. Betul. Dari dulu ku perhatiin kau. Kau udah kalah debat kau hujat orang, fisik orang, ya kan? Kenapa mama angkat Bang Luga? Kok bisa mama angkat? Bukannya dia itu ibunya? Kata orang Katolik ibunya itu. Kan ketika Maria hamil, malaikat Gabriel udah wanti-wanti si Maria, bentar lagi kau bunting.
Iya Gabriel. Tapi anak yang kau lahirkan bukan anak kau, itu anak Allah, kata si Gabriel. Tapi tolonglah Gabriel, biar gereja Katolik biar senang, bikinlah dia jadi anakku kandung. Datang si Gabriel, itu bukan anak kau, itu anak Allah. Anak yang berasal dari Roh Kudus. Itu Roh Kudus itu mamaknya, bukan kau mamaknya. Kau cuma titipan doang. Siap, kata si Maria. Luga, Tapi kau suka menghujat-hujat mata kau tuh pasti challenge sebentar lagi. sebentar dulu, sabar. Kayak suaranya si Edi nih, lu gaya. Iya. Edi bukan? Edi tak? Kan. Hah? Luga, kau lama-lama menghujat iman orang, kau pasti mata kau tuh tamat challenge kiri kanan kau. Tengoklah. Sebentar dulu. Bukan Bahaya. menghujat. Iya, Namanya mamanya. Iya. Mamanya Roh Kudus kok. Roh Kudus kan cewek cantik. Ya Masa udah jadi lah si Maria? Luga. Ya, Luga. Terus. Aduh, Bentar Bang Luga, gimana? coba aku mau nanya Bang Luga, itu Maria tuh ada perannya nggak terhadap Yesus itu? Ya cuma saluran doang. Nah, iya. Titipan. Memang jiwa-jiwa binatang nih si Luga nih. Jadi maksud kau Maria itu nyonyanya Allah Bapa, istrinya Allah Bapa gitu. Kurang ngajar kau. Nggak usah di-mute tai, takut kau. Di-mute. Emang tamat. Gila capek, pusing kali aku dengerin kau. Selamat sore. Ya, Sore. Mau bertanya sama Nabi? Silahkan. Enggak, maksudnya saya lihat topik Roh Kudus istri Bapa. Maksudnya apa itu? Bapak agama apa Pak? Ya, Bapak agama apa? saya agama Kristen. Iya, betul. Jadi Roh Kudus itu memang istrinya Bapa. Roh Kudus itu memang perempuan, tapi gereja sengaja menyembunyikan. Apa tujuan gereja sengaja menyembunyikan Roh Kudus istri Bapa? Ulang dulu. Coba terangkan ulang tadi. Gimana? Roh Kudus sebenarnya kan perempuan, tetapi gereja Siapa yang bilang itu? ada ayat Alkitab dong. Nanti saya kasih ayat. Roh Kudus itu kan perempuan. Kejadian 1 ayat 27, perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Jadi perempuan ini sebelum dia diciptakan Salah, berarti dulu. Anda salah. Anda tidak ikut penciptaan, itu salah. Kejadian bilang apa? Allah menjadikan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Berarti kan perempuan itu kan gambar Allah. Kalau perempuan Bukan saja perempuan gambar Allah, tapi laki-laki juga gambar Allah. Iya, laki-laki gambar Allah, perempuan. Udah jangan juga mengelak dulu. Pertanyaan saya gini. Lama-lama nih kurobek nih mulutnya. Orang lagi ngomong kau diam dulu. Kamu diam dulu kalau aku lagi ngomong. Perempuan itu gambar Allah, laki-laki juga gambar Allah. Berarti sebelum laki-laki dan perempuan itu diciptakan sudah digambar dulu desainnya menurut gambar dan rupa Allah, yaitu laki-laki dan perempuan. Berarti laki-laki itu gambar Allah, berarti ada Tuhan yang laki-laki, makanya ada gambarnya laki-laki. Ada Tuhan yang perempuan, makanya ada gambarnya perempuan. Nah, pertanyaannya Tuhan mana yang gambarnya seperti perempuan? Bukan Bapa, bukan Yesus, tapi Roh Kudus. Bang. Nah, kalau Roh Kudus itu perempuan, berarti dia statusnya istri, bukannya jadi Pemahaman Anda keliru. Di dalam iman saya, di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, di Kejadian, itu pertama yang diciptakan oleh Tuhan adalah Adam. Adam itu diciptakan menurut gambar siapa? Gambar Tuhan, toh? Tuhan mana yang gambarnya seperti laki-laki? Dengar. Loh, kau jawab dulu, Tuhan mana yang gambarnya seperti laki-laki? Kenapa?
Kau bilang kan Adam itu gambar Tuhan. Maksudnya Lalu saya tanya, Tuhan yang mana yang gambarnya seperti laki-laki? saudara ini nggak mengerti pemahamannya. Kok nggak mengerti? Kamu jawab dulu pertanyaannya. Kamu kan bilang Tuhan menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kalau segambar maksudnya, kalau Adam laki-laki berarti Tuhan itu ada nggak yang laki-laki? ya. Tuhan itu kan Adam kan laki-laki. Ada nggak Tuhan yang laki-laki? Siapa Tuhan yang laki-laki? Anda ini Tuhan laki-laki di mana? Anda ini di mana sih? Kan Adam itu kan segambar dengan Allah. Adam Emang itu kan Anda laki-laki. tahu bahwa Tuhan juga laki-laki gitu? Lo kan Adam itu kan gambarnya, ngerti nggak sih lo? Adam itu kan gambarnya Tuhan. Adam itu cowok. Mana gambar Tuhan yang laki-laki? Nggak ngerti, kau turun kau. Goblok. Tolongnya kok kelewatan sih lo. Ya, saya lebih sepakat sama Bang Luga loh, karena yang namanya ada anak bapak berarti kan nggak mungkin ya Nabi ya, bapak itu melahirkan, berarti betul ya kan? Betul. Kan Iya, saya dibilang- sepakat. Ini masuk logika sekali. Silakan Nabi. Kan begini, Yesus itu kan anak Allah. Kalau dibilang Yesus anak Allah, kita lihat dulu Yesus ini apa? Yesus cowok. Karena Yesus cowok, berarti kan bapaknya harus cowok juga. Karena segambar dengan anaknya. Anak itu ada, artinya anak sendiri adalah gambaran dari orang tuanya. Makanya anak itu segambar dengan bapaknya. Yesus laki-laki kan? Yesus kan laki-laki. Kalau Memang Yesus benar ya, laki-laki, di dalam Al-Quran tidak ada sejarah penciptaan, makanya orang Muslim nggak tahu. aduh, kok lari ke Islam sih? Saya ini orang Oh, ke Kristen. Islam, Abang. Aduh, silakan Nabi. Yesus itu kan laki-laki. Kalau Yesus laki-laki, kira-kira kedua orang tuanya laki perempuan atau pohon? Jawab. Kalau anaknya laki-laki, orang tuanya laki dan perempuan atau pohon? Ini saya ada sementara bicara dengan siapa? Saya. Iya, Kalau maksudnya Yesus dari Kristen anak- atau Islam? Saya Kristen, dari tadi kan di sini saya kan Kristen. Saya tanya kepada Kalau Anda Kristen ya ngapain kita harus berdebat? ya, tapi kan saya memahami Roh Kudus istri Bapak. Anda menentang saya. Bukan, Kalau masalahnya Anda juga punya topik itu coba cerdas dong. Loh, kenapa Anda tidak? Loh, ini kan topiknya ini. Nah, pertanyaannya, Allah Bapa itu laki-laki apa perempuan? Jawab. Bang, jangan menurunkan derajat kita umat Kristen untuk soal-soal seperti ini. Loh, saya cuma bertanya, Allah Bapa itu laki-laki apa perempuan? Jawab. Kenapa Anda harus bertanya itu? Kalau Anda Kristen ya berarti Anda nggak perlu tanya itu. Nah, terus kenapa Anda nanya-nanya di sini? Kan temanya ini. Enggak, saya tahu kan saudara Islam. Saya Kristen, saya yang membuat tema ini ajaran saya. Maksud saya kalau saudara Kristen nggak perlu untuk mau taruh Roh Kudus di istri Bapak. Karena itu anggap saja sudah orang bilang memposting kita punya ajaran yang memang sebenarnya itu nggak boleh itu. Ini ajaran yang benar, Kristen itu sesat. Iya, Roh itu nggak maksud ada. saya mengerti bang, Manusia itu hoax. saya mengerti bang. Silakan. On cam silakan. Hotspot. Manusia itu hoax, Bang. Nggak ada manusia itu. Apa? Manusia? Hoax, hanya roh yang ada. Ini ajaran dari mana lagi nih? Manusia doang. Enggak. Ini adalah Rum Tritunggal kah? Iya. Nah, ya betul. Roh itu ada, manusia itu hoax. Nggak ada manusia. Kami ini manusia semua di sini. Kurang ajar. Kenapa lo bilang nggak ada manusia? Ya makanya saya tanya ini Rum Tritunggal atau JO? Iya. Ini ditanya loh, Bang. Tritunggal ya. Ya sabar dulu. Kami di sini manusia semua. Iya, Tritunggal atau JO nih Rum nih. Saya mau Saya klarifikasi Tritunggal. dulu. Ya, Tritunggal ya. Tritunggal. Ya.
Jadi gini teman-teman. Roh Kau itu dari ada. mana dulu? Kamu Manusia dari itu mana nggak ada dulu? hoax manusia. Kamu Itu. agama Cerita apa? dongeng manusia itu. Kucing, kamu agama apa? Manusia itu nggak ada teman-teman. Hoax manusia itu. Kamu agama apa? Kok hoak sih? Ditanya agama apa? Hoak. Brother, Jangan menyamar gitu dong. nggak nyamar gimana pula maksudnya? Kamu agama apa? Enggak, maksud saya kalau kamu Kristen jangan bilang-bilang soal seperti itu. Saya Kristen. Loh, emang saya Kristen kok. Saya udah rasul. Wah, berarti Anda mengangkat diri Anda sendiri. Oh. Iya betul, mengangkat diri sendiri berarti. Iya, Ya nggak aneh silakan nih orang. jawab. Silakan Itu jawab. kalau mengangkat diri Allah sendiri. Bapak itu laki-laki apa perempuan? Jawab. Nanti ku robek mulut. Kalau Anda jawab. Kristen ya Anda jawab sendiri. Kenapa? Allah Bapak itu laki-laki. Nabi, mungkin harus dikasih ayat itu Nabi, baru paham. Iya, bentar dulu. Iya. Nah, Jangan ngada-ngada, Allah Bapak Bang. itu laki-laki. Roh Kudus itu laki apa perempuan? Jawab. Roh Kudus laki apa perempuan? Iya, Apa kalau tanya kau siapa? Kristen aja sendiri lah. Si kucing, kalau kau nggak bisa ditanya, turun kau di sini. Lu. Mau kau turunkan? Tadi kan mau saya, iya, gini. Jawab. Kita kan masalah Jawab Roh Kudus pertanyaannya, istri Roh Bapak. Ya, Bang Esko mau izin Bang. Kamu jawab Bang ini Kristen kan? Saya mau tanya dulu temanya Roh Kudus istri Bapak. Roh itu ada. Kamu agama Manusia itu hoax. apa? Agama Nggak ada dulu, manusia. baru lanjut. Cerita dongeng Kucing, manusia. kamu agama apa? Iya. Tanya agama. Yang jelas Kamu dulu, agama. baru lanjut tanya gitu. Kamu agama apa? Silakan Bang, buka mic-nya. Si kucing malah naik bukannya bumper. Kenapa ini moderatornya ini? Kenapa dia mute? Kamu agama apa? Kamu jawab nanti kau. Saya mau ini dulu lah. Tunggal ke di mana nih coba? Kamu dari Islam apa dari Kristen? Tolol. Lo jangan framing lah bang. Iya, kamu jawab. Kamu agama apa? Saya tanya di rumah tunggal iya katanya mereka. Si babi. Ya Allah. Turun kau. Bodat. Tanya agama apa? Silakan. Saya Kristen. Oke. Roh Kudus laki-laki apa perempuan? Nah itu tanya karena katanya kamu Kristen ya jawab sendiri. Yang saya tanya kamu mau jawab nggak? Kalau nggak mau turun kau. Ganti yang lain. Lah, jangan mengatasnamakan agama, jangan. Ya kamu jawab. Roh Kudus itu laki apa perempuan? Saya nggak mau jawab karena kamu tahu juga, kamu kan Kristen katanya. Ya, Roh Kudus itu perempuan, itu jawabannya. Gini Bang Hayaka, meskipun Ini nggak bisa berdebat ini. Ini anak sama nggak bisa pemahaman. berdebat. Nggak bisa berdebat. Kalau tahu dalilnya harus ditunjukin. Kejadian 1:27, perempuan dan laki-laki diciptakan menurut gambar Allah. Berarti ada Allah yang laki-laki dan perempuan. Karena gambarnya itulah yang membuat Adam dan Hawa, yang laki-laki dan perempuan. Oh, dalilnya di kejadian gitu. Iya, kejadian 1:2. Kamu tahu bahwa di kejadian itu perempuan diambil dari tulang rusuk Adam? Itu dari TK saya udah tahu itu. Nah, lalu Ketika kenapa saya kamu masih TK. Lalu kenapa kamu tanya? Yang saya tanyakan gambarnya, bukan asalnya. Lalu asalnya itu kan dari gambarnya. Gambarnya perempuan itu diambil dari gambar Allah. Berarti Itu kamu ini jawabannya. sebenarnya ngaku-ngaku Kristen, tapi kamu bukan Kristen, kamu Islam. Aduh, kucing nih. Silakan yang lain, silakan yang lain. Kristen dia Bang, Kristen. Tapi yang benar itu Roh Kudus Silakan yang lain. perempuan gitu. Coba Pak Papoh ini. Cek di YouTube siapa yang nggak tahu sama Nabi Luga. Bentar. Sebelum saya turun, saya lebih sepakat dan lebih ini dengan Bang Luga ya, karena ini logika yang mantap loh, rasional kali. Ketika ada anak bapak, berarti ada ibu. Ibu ya berarti betul. Ketika Tritunggal mengatakan Roh Kudus juga Tuhan, betul ya Luga ya, Nabi ya. Betul. Nah, saya lebih sepakat. Ini analogi yang mudah loh. Tapi kenapa Yesus ya aja. Bang? Silakan Nabi. Oke, host saya izin turun ya.
Makasih Iya, ya Bang Bang. Ica. Bang. Bang Narayan, makasih sehat-sehat semua. Ya, Bang Yesus Ica. itu kan, iya. Yesus itu kan cowok, laki-laki. Berarti kan bapaknya juga pasti cowok. Kan dia kan anaknya. Berarti kalau ada bapaknya berarti ada ibunya. Siapa ibunya? Ya Roh Kudus lah. Benar. Kenapa kalau Nah, Bang Luga. Oh. Tapi yang dinamakan Bapa, Roh Kudus, Yesus itu adalah Tuhan. Kalau tahu bahwa Roh Kudus adalah Tuhan, ada istri Bapa, tunjukin itu, tunjukkan yang kan sesuai saya dengan udah kejadian itu nggak bilang, kan Yesus kan sudah mengatakan Yesus itu anaknya. Yesus ini cowok. Kalau dia cowok berarti ada mamanya, kambing. Mamanya Sebenarnya siapa? sebenarnya lu nih Kristen atau Manusia kucing ya. Susah banget ngajarin manusia tolol. saya nggak percaya lu Kristen karena apa? Kristen Lu bang kasih bang izin pertanyaan dia yang nggak masuk Nabi Luga akal. ini Kristen bang, tapi Yesus pemahamannya tuh masuk itu- akal kayak Kristen Yesus yang benar itu- gitu. Yesus itu kan cowok. Kalau cowok anaknya, berarti kan pasti bapaknya cowok. Karena anaknya cowok, yang namanya anak itu kan gambaran dari bapaknya. Emangnya Nah, di dalam Kristen diajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah istri? Iya, saya yang ngajarin. Kan saya kan rasul. Berarti kamu pembohong, kamu iblis. Kau yang Udah Oh, iya, Pak iya, ya Kak, biar kita layanin dia Pak. Saya Luga Silakan. masih hidup Ya, juga loh. silakan. Iya. Silakan. Bagaimana kamu menyatakan bahwasanya kan dikatakan tuh di Kejadian 1:26 ya, bentuk dan rupa ya kita loh. Kita itu siapa di situ? Laki-laki, perempuan apa bencong? Coba Laki-laki kalau dan lu perempuan. ya lu berarti Laki-laki goblok. dong. Ya lu goblok Jadi lah. apa? Orang Gobloknya kata ya, kita kok gimana ya, sih? ya kita itu kan lebih dari satu orang. Ya udah, laki-laki dan perempuan lebih satu orang nggak? Ada Dua lagi nggak orang yang lain? memang. Loh, Ada memang lagi Tuhan nggak yang itu lain? dua kan tolol. Ada bencong kok, ada bencong, ada bencong. Babi. Di situ kan Kayak ada bencong dua. kayak mama. Si anjing jadi turun kau lebih- setan. Babi kau. Silakan. Debat pakai data, jangan salah-salah. Kalau Yesus anaknya cowok, pasti dia punya bapak, pasti dia punya mama. Betul kambing? Betul nggak? Manusia kucing. Anak babi kau. Kalau ada anak kucing, berarti kedua orang tuanya kucing, betul? Nggak mungkin kucing. Orang tuanya kambing. Kalau ada anak monyet, berarti kedua orang tuanya adalah monyet, mama dan bapaknya. Udah jangan kalau bawa Yesus- agama. Diam dulu kau, bodat. Bang- Manusia tolol ini. Bang Luga, mau Gagal. nanya. Luga. Yesus itu manusia atau ilah? Bukan itu yang saya tanya, tolol. Yang saya tanya Yesus tuh anak Allah. Kalau anaknya Yang tolol Allah, itu luga, yang tolol itu luga. kucing. Diam dulu kau. Sabar Aku dulu lagi Pak ngobrol. Hayaka. Tadi Bapak disuruh diskusi nggak mau. Biar Kalau topeng. Yesus anaknya cowok, berarti mamanya Yesus pasti perempuan. Nggak mungkin mamanya cowok, setan. Mamanya pasti cewek. Siapa mamanya Yesus? Tentu mamanya Tuhan, bukannya si Maria. Maria itu ciptaan. Ngerti nggak kau, manusia kucing? Jadi kalau anaknya cowok, berarti mamanya juga cewek. Bapaknya cowok. Siapa? Allah Bapak cowok, Roh Kudus lah mamanya, bukan si Maria. Usah kau diajarin. Betul sekali Mulut tadi ya. kalau udah kotor ya udah gitu. Kamu bukannya jawab, kau jawab pakai data, jangan ngejek-ngejek kau. Kau bantah pakai otak kau yang busuk itu. Udah jelas anaknya cowok. Ya tentu kedua orang tuanya suami istri lah. Siapa orang tuanya Yesus? Coba jawab. Kucing. Siapa orang tuanya Yesus?
Saya anggap persoalan itu. Kamu jawab. Coba gini Islam? gini Pak Hayaka. Kalau bapaknya kucing, mamanya kucing, anaknya Buaya. Ternyata ini gak waras si bapak. Hayaka ini. Ternyata si Hayaka ini. Pertanyaannya gini. Hayaka. Sudah berapa Hayaka, Aku gak ikutan lagi Nabi. Nabi aja lah. sudah berapa lama kau nganut ajaran tai ini, guys? Jawab dulu ya kak, udah berapa lama kamu nganut ajaran tai seperti ini? Coba jawab. Buka muncungmu ya kak. Ternyata kamu menipu, kamu bukan Kristen, kamu Islam. Islam. Lu cek di YouTube siapa Lugat Tambunan, tolol. Emangnya Tambunan Kristen doang, ada yang Muslim juga. Iya, lu tanya aja manusia tai. Bang Yohanes, jangan gitu bang. Sabar bang. Jadi kembali lagi Hayaka, sudah berapa lama kamu menganut ajaran tai yang udah kau anut itu? Coba jawab. Silahkan Pak Hayaka. Kenapa? Udah berapa lama menganut ajaran tai? Coba. Emang ada agama yang namanya tai? Ada? Hah? Goblok lo. Kan ku tanya tadi sama kau, anaknya cowok, bapaknya laki-laki dan perempuan, salah nggak? Apanya? Bapaknya laki-laki dan perempuan, betul nggak kalau anaknya cowok, bapaknya laki-laki dan perempuan, betul? Nah, itu pertanyaan goblok. Anaknya cowok, bapaknya laki-laki dan perempuan, gimana itu? Orang Pertanyaan tuanya aja udah salah. Maksudnya orang tuanya laki-laki dan perempuan, betul? Bang, saya mau kasih belajar kamu ya bang. Kalau mau kasih pertanyaan kepada seseorang harus disimak dulu. Oke, kalau anaknya cowok, salah nggak kedua orang tuanya laki-laki dan perempuan? Salah nggak? Coba jawab. Salah nggak? Kalau saya bilang salah gimana? Berarti paslah kalau ku bilang udah berapa lama kau nganut ajaran tai. Sebenarnya kamu punya TikTok ini saya udah baca dari dulu. Roh Kudus ini kan memang kan orang tuanya Yesus. Allah Bapa ayahnya, Roh Kudus ibunya, terus salahnya di mana? Kalau nggak ada data yang jelas, jangan kau bikin TikTok soal agama. Lalu siapa orang tuanya Yesus? Jawab. Kalau nggak ada data yang konkret, kamu jawab aja. Sempak orang ditanya malah minta data. Jawab, siapa kedua orang tuanya Yesus? Kalau mau berdebat itu ada punya data. Yang namanya orang tua itu pasti laki dan perempuan. Nggak mungkin orang tuanya angin. Silakan. Gak pintar dia Nabi Hayaka ini. Nggak tahu. Silakan Bang Toraja. Ke iman apa? Ini bahas agama Kristen. Betul. Kalian ini Islam, Kami Kristen Titanium, Kristen kasta yang tertinggi di alam semesta. Itu bohong itu. Kalian ini
berdiskusi, tidak ada manfaatnya ini. Siapa kedua orang tuanya Yesus? Coba jawab. Siapa kedua orang tuanya? Bang, Apakah jangan dijawab bang, itu bohong dia itu. Kamu jawab. Diam dulu kamu nanti itu. Siapa kedua orang tuanya Yesus? Jangan dijawab bang. Selalu bahas agama lain. Saya bahas agama Kristen. Saya orang Kristen. Makanya gue tanya, siapa kedua orang tuanya Yesus? Silakan dijawab. Bohong. Kalau dia tahu berarti dia nggak perlu tanya itu. Jawab. Silakan. Saya tidak mau diskusi agama soal pemahaman agama. Nah, terus ngapain kau naik ke sini? Nah, ini kan komal konyol ini bahas agama lain. Kita bahas Kristen di sini. Kau agama apa sih? Lu banyak bilang Kristen padahal bohong. Nah, kalian ini orang anjing otaknya ini berdiskusi tidak ada manfaatnya. Turun kau, setan. Udah ditanya baik-baik. Silakan naik yang lain. Jawab saya dulu, takut ya. Siapa kedua orang tuanya Yesus? Itu aja gak bisa jawab sekali. Kucing. Kalau nggak ada bahan lagi, turun. Lu saya kan nanya sama kau, Butet, siapa kedua orang tuanya Yesus? Cari sendiri, kamu kan Kristen. Si Borja, terus ngapain lo di sini? Udah silakan. Ya, Akis, silakan. Aki 3. Siapa Aku nggak punya kedua? Kristen padahal dijawab nggak tahu jawab sendiri. Siapa? Masa gitu aja nggak bisa jawab sih? Kan kamu Kristen, jawab sendiri. Salah masuk nih, kurang ajar nih udah dah. Silakan naik yang lain. Ya, silakan. Jawab. Selamat sore, Gurunda. Selamat sore. Ya. Aku berpihak ke Gurundaku nih. Izin ya, Bang Bakau ya, sebentar ya. Aku tunjukkan nih. Betul ini kata Bang Duga. 1 Yohanes 3, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi. Benih ini, Bang. Berarti betul ibunya Roh Kudus ya? Iya. Nah, tepuk tangan. Jadi Kristen yang selama ini nggak tahu? Nggak tahu lah, dia udah sesat. Oh, tendungu. Ada kan ayatnya tuh 1 Yohanes 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Betul. Gimana sinodenya Bang Lugaku? Udah berjalan belum? Udah, jadi kita nanti markas kita di Sumatera Utara, Sinode King of King, kita tidak akan mengikuti sistem elit global yang sudah mulai bergerak. Sudah beberapa tahun ini kan Indonesia sudah bergabung dengan elit global, tentu kita tidak mengikuti sistem-sistem pemerintahan dunia. Jadi kita udah terpisah, kita buat sistem sendiri. Luar biasa. Jadi Kristen-Kristen yang di Tarutung itu nanti salibnya gimana itu? Salib itu tetap? Ya, nanti kita kan akan invasi, kita akan menguasai semua Kristen-Kristen di sana, suruh gabung Baktanium. Kalau nggak mau gabung ya kita campakkan lah. Itu kan kampung awak, jadi wajar lah kalau aku juga dikasih karunia Tuhan. Kakek saya si raja tanah di sana, jadi
Jadi kita punya banyak tanah beribuan hektar, jadi itu nanti kita jadikan markas untuk markas sinode King of King. King of King, titanium. Iya. Iya. Pak Luga, Pak Luga. Nah, jadi apa betul Yesus itu pertama sekolahnya SD ya? Saya udah lupa itu kayak mana ceritanya. Yesus itu Tuhan, Bang. Dia nggak perlu sekolah juga, dia udah pintar. Oh ya. Jadi yang kemarin itu Anda bilang dia pertama SD, lalu SMP, masuk lagi ke SMA, kayak mana ceritanya itu? Enggak, saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Oh gitu, ya. Oke, lanjut. Jadi gini, kami titanium ini sudah memisahkan diri dari sistem dunia. Karena kenapa? Wahyu pasal 13 dikatakan ada seekor binatang yang keluar dari dalam bumi, dia akan berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Nah, 3,5 tahun sebelum pengangkatan. Jadi kami menolak microchip karena binatang ini akan membuat KTP digital world, KTP dunia. Jadi Indonesia, betul kata Pak Prabowo, 2030 Indonesia udah nggak ada lagi. Dunia ini sudah dibangun menjadi 10 region. Indonesia itu masuk di region 6. Nah, karena sistemnya adalah sistem pemerintahan elit global, satu agama untuk satu dunia. Jadi nggak ada lagi yang namanya Kristen, Islam, Hindu, udah semua dibikin satu agama dengan memaksa orang pakai microchip supaya bisa dikontrol. Jadi kami dari pemerintahan 24 tua-tua, kami memisahkan diri, bukan memisahkan diri, kami membuat pemerintahan sendiri bersama dengan Tuhan di pedesaan. Karena kota-kota akan dikuasai elit global nanti, itu sudah dimulai dari tahun depan, sudah mulai akan ada pemaksaan microchip di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Makanya kami, tujuan dari elit global untuk memasang microchip ini adalah pertama, mereka akan menyita seluruh harta dengan mencuri di bank, di rekening-rekening di bank, dan menormalisasi seluruh harta rakyat Indonesia maupun dunia untuk melemahkan. Jadi setelah hartanya mereka sita, tentu kan kekuatannya udah hilang, maka akan dipaksa microchip, maka kemungkinan akan banyak yang menerima karena sudah jatuh miskin tambah miskin. Hal ini juga dikatakan oleh Timotur Ronald bahwa 5 tahun ke depan itu akan terjadi normalisasi aset-aset. Nah, sebelum aset kalian disita oleh elit global, bergabung dengan titanium. Karena titanium lah satu-satunya, salah satunya ya, tentu bukan cuma saya, ada 24 tua-tua wakil kita di seluruh dunia, itu akan melawan, bukan melawan, maksudnya karena nanti yang bisa melawan elit global ini bukan manusia, tetapi elit global akan dihancurkan di perang Armageddon ketika Yesus datang sebagai raja segala raja di dunia ini, akan memerintah selama 1000 tahun. Jadi kami mempersiapkan umat Tuhan yang kudus untuk siap pengangkatan, untuk menghindari pemerintahan antikristus. Jadi sebelum itu begini Pak Luga, apa itu sudah ada persetujuan Tuhan itu? Bagaimana? Apa itu dari Tuhan atau ada rapat dengan Tuhan gitu? Oh iya betul, karena Tuhan, ya betul, Tuhan sudah sering berbicara kepada kami dengan nabi-nabinya, bahwa Tuhan mengatakan, Tuhan yang menyuruh kami bahwa elit global atau New World Order, pemerintahan satu mata uang untuk satu dunia. Jadi makanya Prabowo bilang Indonesia 2030 udah bubar, betul itu. Nah, nanti diganti oleh elit global dengan pemaksaan microchip KTP digital global. ID card sekarang lagi dipaksa di Inggris, udah di India, di Cina udah masuk. Nah, makanya kita di Indonesia ini, sebelum aset-aset kalian disita oleh elit global, kalian bergabung dengan titanium supaya harta-harta kita ini kita investasikan di markas King of King atau di titik-titik King of King yang tidak
bisa disentuh oleh elit global, sehingga kita punya kesempatan untuk menikmati harta kita maupun membangun kerajaan Tuhan, membawa jiwa sebanyak-banyaknya untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Karena musuh kita ini bukan manusia, ini langsung binatang yang keluar dari dalam bumi yang telah menguasai 10 raja, 10 presiden, dan 10 presiden ini akan memaksa seluruh umat pakai microchip dengan tujuan utama adalah untuk pertama menyita harta kalian semua, yang kedua memaksa kalian untuk gabung dengan iblis yaitu Lucifer. Makanya dibilang satu pemerintahan, satu agama, one world order, new Ya, world Pak order. Luga. Jadi begini, dalam intinya, dalam 3 pribadi itu tidak mungkin satu, ya kan? Kalau 3 jelas 3, Tuhan, Bapa, Roh Kudus, dan Tuhan Anak. Nggak mungkin bersatu mereka, kan? Iya. Jelas pisah-pisah, kan? Iya, betul. Ya, itu masuk akal. Itu masuk akal logika. Tapi kalau yang mengatakan 3 jadi 1 itu kayaknya nggak masuk akal. Masa 3 Kan jadi gini, 1, Bang. bagaimana jalannya? Begini. 3 di dalam 1 tuh maksudnya bukan 3 badan, maksudnya 3 badan 1 tubuh. Atau 3 kepala 1 tubuh. Maksudnya itu 1 keluarga, ayah, istri, dan anak. Itu betul. Ayah, istri, dan anak kan terpisah dia, tapi kan mereka kan saling membutuhkan. Iya. Contoh, Allah Bapa butuh rahim istri. Ya. Istri pun butuh sperma dari suami untuk menghasilkan anak. Anak pun kan bisa hidup karena dia berada dari rahim ibunya. Jadi saling membutuhkan. Ya, tapi mereka nggak sampai pikiran ke situ, bodoh artinya, ya kan? Ya itulah, makanya kan ini kan kita ini, Bang, sudah membentuk pemerintahan 24 tua-tua. Artinya ini udah pemerintahan baru. Artinya Jadi mereka tidak mikir, asal imani saja. Maunya kan sedikit berpikir. Kalau itu masuk akal, satu keluarga itu Tuhan. Tuh ada Tuhan laki, Tuhan perempuan, Tuhan anak. Nah, itu masuk akal. Tapi mereka imani saja, nggak mikir ya. Ya betul itu. Makanya susah diterima kalau seperti konsep Tritunggalnya yang ada di gereja. Iya. Nah, yang benar itu adalah Roh Kudus perempuan, Bapa cowok, anaknya Yesus. Karena kan Yesus kan anaknya cowok, kecuali anaknya pohon, maka mamanya pohon. Iya. Nah, kalau anaknya cowok, berarti bapaknya cowok, harus ada mamanya, karena nggak mungkin bapak bunting. Iya. Laki-laki itu tidak punya rahim. Betul. Tapi mereka nggak sampai ke situ pikirannya. Asal imani saja, nggak mikir. Buntu bang bakso, buntu mereka itu udah. Iya, lebih cerdas. Ini lebih cerdas Pak Luga. Jelas. Pikiran. Iya. Jelas. Logikanya masuk itu. Sebenarnya Kristen ini, Kristen ini dungu kalau mau bilang. Yang lain dungu. Pintar. Jadi gini, proses pembuahannya itu di mana itu dengan sepengetahuan Bang Luga? Proses pembuahannya itu Bapak dan Roh Kudus itu. Lalu apakah setelah ya silakan. Begini. Yesus itu sebenarnya dia ditetapkan sebagai anak. Karena kenapa? Kenapa dia tidak bisa diciptakan? Karena bapaknya sendiri kekal tanpa awal. Ketika bapaknya kekal tanpa awal, maka anaknya juga kekal tanpa awal. Karena yang namanya benih itu sudah bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Kalau Luga lahir tahun 79, maka spermanya Luga juga ada tahun 79. Kalau misalnya Luga tidak terbatas umurnya, maka spermanya Luga juga tidak terbatas. Makanya Yesus itu sebenarnya dia adalah firman yang hidup. Dia sumber kehidupan itu. Jadi Yesus ini sudah ada bersama-sama dengan Bapa dalam kekekalan. Jadi tidak ada istilah kapan Allah menikah. Allah menikah itu kapan, itu tidak ada yang tahu. Karena dia tidak ada batasan ruang dan waktu.
Hanya kita yang manusia mempunyai kapan merit, kapan cerai. Kalau Bapa dibilang kapan merit, tidak ada istilah kapan merit, karena Bapa dan Roh Kudus sudah berada di dalam kekekalan dari kekal sampai kekal. Jadi dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Itu yang membuat Yesus itu juga kekal. Jadi dia tidak diciptakan. Artinya karena terjadi pembuahan maka lahir Yesus sudah bersama-sama dengan Bapa. Jadi sebenarnya Yesus itu ditetapkan sebagai anak. Gitu. Dia memang sudah sifatnya sifat anak dari kekekalan. Anak itu dia lebih lembut, lebih tunduk kepada bapaknya. Begitu. Terus gini, kalau logika sih betul, ketika pembuahan, lalu hasil pembuahan itu dititipkan di rahim Maria gitu. Itu hanya ibu dunianya gitu ya, ibu di bumi gitu ya. Bukan hasil pembuahan, silakan. bukan hasil pembuahan. Yesus itu sudah lama di surga, udah jadi laki-laki. Dia cuma turun dalam bentuk bayi aja. Jadi bukan pembukaan. Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Berarti Yesus itu tidak diciptakan. Karena kenapa? Kan bapaknya kekal, mama kekal. Kalau bapak mama kekal ya berarti kan sudah, berarti Yesus itu juga di dalamnya tak terbatas tahun-tahunnya. Oh gitu. Terjadi ada waktu ketika orang tuanya pun terbatas waktunya. Misalnya bapak saya tahun sekian lahir, maka ketika bapak saya kawin tahun sekian, maka terjadilah saya tahun sekian. Nah, tapi kalau bagi Tuhan, karena dia tidak punya batasan waktu, maka anaknya pun tidak punya batasan waktu, kapan lahirnya, kapan dia ada, karena sudah sama-sama kekal gitu loh. Luar biasa. Bapaknya kekal, mama kekal, ya kapan anaknya ya kekal juga, karena bapaknya pun kita nggak tahu kapan ada, mamanya pun tahu udah ada dari kekekalan, jadi nggak ada batasan ruang dan waktu. Jadi otomatis pun anaknya juga ikut kekal karena bapak mamanya kekal, kan gitu. Iya. Nanti lanjut sama yang lain. Aku cuma itu aja. Halo, selamat malam Bang Luga. Iya. Waduh, aku tadi ngikuti Bang Luga ini. Ini teman-teman di bawah ini kayak nggak percaya sama Bang Luga ini. Ini bahkan cenderung apa ya? Ini Bang Luga, gimana ini Bang Luga? Ini kok teman-teman Kristen ini pada nggak punya kasih gitu. Bahkan nabinya malah dihina gitu. Gini. Aku boleh bertanya ini. Gini. Mau bertanya. Apa tuh? Mbak, saya jawab dulu ya. Oh iya, saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu yang Apakah Maria tidak mengandung? Sebentar, saya jawab dulu yang pertama. Kenapa orang Kristen banyak menolak saya? Karena memang orang Kristen di akhir zaman itu Tuhan sudah tahu bahwa mereka itu adalah menjadi kaum pemberontak. Jadi mereka ini memang sebagian itu memang sudah ditentukan untuk masuk neraka. Jadi nggak heran kalau kita melihat banyak orang-orang Kristen ini nggak bisa berubah, tuh nggak bisa. Jadi justru yang agama lain lah yang lebih terbuka pikirannya. Orang lain kan, agama lain kan bisa Roh Kudus itu perempuan masuk akal seperti itu. Oke, sekarang Mita, apa yang mau kau tanyakan? Jadi apakah Maria tidak pernah mengandung Yesus? Maria itu tidak memiliki DNA yang sama dengan anak yang dilahirkannya. Maria juga tidak memiliki darah yang sama dengan Yesus yang dilahirkannya. Darahnya Maria berasal dari Adam, berasal dari darah nenek moyangnya. Sementara darah Yesus itu darahnya Tuhan, darahnya Roh Kudus. Maka tidak bisa disebut Yesus anak kandung. Hanya anak angkat. Anak angkat itu diangkat Tuhan ke dalam rahimnya. Maria yang melahirkan. Mita Kristen kan saya bilang Maria melahirkan itu ibarat kata cuma diangkat,
Kan saya udah angkat dia jadi anak ya, tapi kan sebagai anak angkat, nggak ada hubungan darah. Yesus dengan Maria tidak ada hubungan darah. Jadi di dalam perut Maria pun itu, tapi yang bisa disebut anak itu kan harus darah. Nggak bisa. Misalnya anak kucing kau masukkan ke perutmu, apakah itu jadi anakmu? Misalnya nih kucing nih, lalu kau masukkan, dioperasi lah anak kucing ini ke perutnya si Mita, lalu dikeluarkan lagi. Apakah anak kucing itu anakmu? Kan tidak, karena itu kan cuma dimasukkan doang anak kucing ke anakmu. Betul. Nah, sama seperti Yesus, dia Tuhan dimasukkan ke perut Maria. Apakah Tuhan yang di perut Maria itu jadi anaknya Maria? Ya nggak bisa, orang Maria cuma manusia kok. Spesiesnya Maria manusia, spesiesnya Yesus Tuhan. iya tahu aku, tapi maksudku Maria pernah mengandung Yesus dalam rahim. Iya kan saya bilang, kucing kau masukkan ke perutmu juga kau bilang saya pernah mengandung kucing. Apakah jadi karena pernah kucing kau kandung jadi itu anakmu? Kan tidak, anak itu adalah hasil gabungan sel telur perempuan digabungkan dengan sel telur laki-laki. Itu baru disebut anak. Kalau Kristen dia, kalau misalnya besok ada anak kambing dimasukkan ke perutnya si Mita, maka lahirlah anak kambing itu anaknya Mita, anak bukan. Tapi kan sudah saya kandung, ya terserah kau. Kalau memang kambing itu mau kau anggap anak ya terserah, kita juga udah angkat tangan. Otakku nggak nyambung-nyambung. Orang masuk neraka itu bukan karena jahat, tapi karena bodoh. Ya mungkin begini Bang Luga ya, mungkin perkenalan dulu ya Mbak Miftah ya, Mbak Mita ya. Ini Bang Luga ini termasuk apa ya, Kristen yang senior gitu loh. Ini bahkan jemaatnya sudah ada gitu loh. Mbak Mita ini kan jemaat kan. Seharusnya Mbak Mita itu jangan bantah, karena ini kelasnya Nabi gitu loh. Kelasnya Nabi. Ini cuma pesan. Iya tahu aku, tapi Yesus berkata, gimana? pergilah dan ajarkan seperti itu. Suaranya kecil. Udah datang, ajaran siapa nih? Ajarannya itu. Putus-putus Mbak Mita. Ini, Yesus berkata, pergilah dan ajarkanlah seperti yang ajar. Namun, seorang Luka datang. Duh, enggak, ini Mbak Mita ya. Luka ini Alkitabiah. Dia ini Mbak Mita. Mana kita membahas kelamin roh? Paling kurang masuk akal. Sekarang ku tanya sama kau, oke ya? Sekarang kau dia Mita ya. Kau ngomong Roh Kudus bukan perempuan. Sekarang ku tanya sama kau. Dan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Kamu diam dulu. Kamu jangan kemana-mana, nggak nyambung. Aku udah jalan kebenaran, nggak nyambung. Yesus ini kan cowok. Kalau Yesus cowok, kedua orang tuanya laki-laki dan perempuan bukan? Coba jawab. Orang tuanya Yesus siapa? Orang tuanya Yesus itu Tuhan, karena dia adalah Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menjadikan manusia sebagai orang tuanya, itu namanya gila. Karena Yesus itu kan Tuhan. Makanya malaikat Gabriel berkata, anak yang kau lahirkan itu Maria, itu anak Allah, bukan anak kau, kata si Gabriel ke si Maria. Karena yang kau dilahirkan oleh si Maria itu anak Allah, bukan anak Maria. Itu yang ngomong Gabriel. Nah, kalau Yesus anak Allah, berarti ibu kandungnya harus Allah, karena dia anak Allah. Kecuali Yesus cuma manusia biasa, ya ibu kandungnya bisa si Maria. Lagian si Maria pun tidak pernah bersetubuh dengan Yusuf, tiba-tiba hamil. Masa gitu aja kau nggak ngerti ya? Kalau gitu aja nggak kau ngerti, nggak usah kau jadi perempuan. Kembalilah kau ke neraka sana. Sampai awalnya. Umara, selamat malam. Iya, selamat malam Bapak. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Gini, menyimak seperti apa yang disampaikan tadi. Bang Masa. Ini jawab pertanyaan jadi Gini. Udah, kau diam aja, udah. Bentar, ya, saya ingin menjebatani
apa yang disampaikan oleh Ibu Mita dengan yang disampaikan oleh Pak Luga Tambunan. Ya. Jadi gini, Yesus itu kan ada dua natur. Natur ilahi dan natur manusia. Karena dia dilahirkan dari manusia. Otomatis kemanusiaan Yesus itu pasti melekat di dalam diri Yesus. Begitu Pak. Makanya Yesus disalib itu kan keadaan dia sebagai manusia. Kalau dia beni ilahi, Ya Luga nggak percaya dia manusia. nah kalau Yesus itu hanya minjam numpang lahir dari si Maria, tidak ada natur manusiawi dagingnya, dia nggak bakalan mati disalib. Kan disalib Itu ajaran anjing. Itu kan Itu ajaran kemanusiaannya. Itu ajaran tai. Ya gini, coba Itulah Bapak, sebentar. coba Bapak baca Filipi 2 ayat 9 dari ayat 8. Nah, jadi Yesus itu kemanusiaan Yesus yang disalib. Masa begitu kok nggak, apa mau kamu buang nas itu? Oh, Anda Kristen. Nih kamu. Oke, Kalau mau buang itu. Sebentar ya. Apakah darahnya Yesus apakah darahnya Yesus darah si Maria? Jawab, kurang ajar, jawab. Oh, apa itu? Gini. Masuk akal. Jawab dulu. Dengar dulu. Darah Maria itu darahnya Yesus bukan? Nah, darah kemanusiaannya dari Yesus itu adalah darah dari si Maria. Kan dia Si babi, darah Maria itu disusui. kucing. Manusia kontol. Maria itu manusia berdosa. Kalau Maria manusia berdosa, otomatis darah Yesus darah orang berdosa. Masa darah berdosa menghapus darah orang berdosa? Darahnya Yesus itu dari Tuhan. Makanya Yesus bisa menebus dosa. Tubuhnya Yesus itu juga dikatakan aku menyediakan tubuh. Bukan dibilang tubuhnya Yesus itu berasal dari darahnya Maria. Kan daging ini kan dari darah. Kalau ada darah Maria di dalam diri Yesus, maka Yesus tidak bisa menyebut dosa. Justru Yesus gagal jadi Tuhan malah. Karena darahnya udah berdosa dia. Kucing. Ajaran yang kau ajarkan itu adalah ajaran dari gereja ortodok yang romonya si manusia tolol, yaitu si Romo Biantoro, manusia terpeler di dunia ini. Kau pula diam kau situ ngajarin lagi kau. Aduh, jauhkan Farfahana. Kalau mau ke neraka kau sono. Kalian harus usah kau diatur. Kalian harus tahu Tuhan punya keluarga. Tuhan Bapak, Tuhan Ibu. Tahu nggak? Punya keluarga dia. Kan Yesus kan ngaku anak. Kalau ngaku anak pasti punya mama dong. Iya. Siapa mamanya? Coba jawab. Woi, kolor jawab. Siapa mamanya Yesus? Mamanya Yesus siapa? Mamanya Yesus nggak mungkin Maria. Maria manusia berdosa. Maria menciptakan manusia. Diciptaan kok. Jadi maksudmu anak menciptakan mamanya gitu? Ada-ada aja kau. Nggak mungkin anaknya Tuhan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kalau mama angkat bisa-bisa aja. Kalau mama angkat, nenek-nenek lewat di depan pom bensin, kau angkat jadi mamamu bisa. Nek, bisa nggak kau angkat jadi mama? Oh bisa cu. Ya udah, suruh tinggal di rumah kau kasih dia makan jadi mamamu, tapi mama angkat. Kalau dia Tuhan, tapi kalau mamanya juga Tuhan. Iya dong, kan namanya anak Tuhan. Benar itu. Pengen goblok. Makanya juga Tuhan. Hanya Tuhan kalian itu punya keluarga. Betul. Iya. Dengar itu. Ternyata Kristen belakangan ini kurang paham ya, belum paham ya. Bukan belum paham. Terlalu lama bersetubuh dengan iblis.
Orang kan bersetubuh kan paling 5 menit. Ini enggak. Dia mau nginep ya, sembari dia tidur semakin dipakai. Makanya imani saja. Itulah ajaran ini. Betul. Ajaran tai ya. Padahal Bang Luga persaksian. Siap. Pak Komar, silakan Pak, buka mic-nya. Udah trauma dia. Dan langsung tahu. Itu biar kau tahu. Wah, kalian punya keluarga. Iya, nggak mungkin kucing dititipkan di dalam perut orang. Betul. Nah, Bang Gumar, nggak logis. monitor Bang Gumar. Iya, silakan Bang Gumar. Si Gumar lagi ngadu dia sama orang tuanya yaitu Lucifer. Nah, jadi berhala dia. Tapi katanya, kenapa susah kali kelawan si Luga ini katanya. Ceritanya gini, Bang Luga. Persaksian Bang Luga ketika bertemu Tuhan, siapa teman abang tuh yang di VT abang tuh? Siapa namanya? Si siapa ya? Dia yang menyaksikan Bang Luga bertemu di surga dengan Bang Luga. Gitu ya Bang Luga ya? Iya, dia dapat penglihatan. Iya. Cuma Masih ragu. Itu tahu kalau keluarga Tuhan itu belum bikin KK dan KTP lagi. Kalau Tuhan itu tidak perlu bikin kakak karena seluruh manusia ini ciptaan dia, jadi nggak perlu persetujuan A si B. Jadi ya paling dia juga ada Tuhan. Tuhan itu nggak bisa ya paling disuruh malaikat tolong dulu nama aku dan nama istriku kau tulis di salah satu buku. Siap kata Gabriel, apa kata bos aja kan daripada kita bonyok. Betul. Kenapa Tuhan 3 lu ga? Kenapa Tuhan 3 di mana tertulis? Ya memang 3-nya Tuhannya, ada bapaknya, mamanya, mananya. Kenapa satu ada mama, Tuhannya satu 3 bapak, satu terpisah? Emang harus 3. Kau aja ditipu sama iblis. Mana tertulis? Ya, yang jelas masuk akal. Di mana tertulis? Kan ada bapak. Sementara Yesus berkata, tak ada seorang pun yang mengabdi kepada 2 tuan. Lo itu kan keluarga, itu bukan 3 tuan, itu keluarga mama, papa, ayah. Ada aja kau. Mama, papa, ayah kan satu kesatuan. Yang belanja mama, duit dari bapak, yang habisin anaknya. Kau pun lahir Ini juga dari pantat Mita perempuan ini ya global kau. ini ya. Mbak Mita ini jangan bapak-bapak lah. Ini kan keluarga gitu loh, maksudnya keluarga kecil gitu loh. Suami orang pun dipacarin sama dia, akhirnya sakit hati. Dia tahu beristri, mau dipacarin, makanya kau sakit hati. Kau cari suami yang cerai meninggal. Udah meninggal istrinya baru kau pacarin. Jangan ke situ Nabi. Ini abang yang di atas gimana? Sebenarnya Mita ini kan udah tahu sebenarnya, dia kan di titanium dia dulu kan. Apa ini? Iya. Mita tanyain lagi. Udah tahu dia sebenarnya, cuman menutup diri dia. Iya, karena dia Nggak ada tertulis Tuhan itu 3 pribadi yang berbeda. kan Bapa, Anak dan Roh Kudus itu kan Tuhan hanya satu, beda. pencipta itu hanya satu. Dikerjain sama Lucifer. Anak Mau aja kok di urus itu keluar. kalau Minta putus-putus suaranya. Kalau satu tuh menjomblo, mana enak hidup menjomblo. Kau aja diputusin sama Troy aja kau nangis-nangis. Yesus adalah Buktinya kerjaan kau cuma nyari-nyari suami ya kerja. Itu buktinya bahwa hidup sendiri tuh nggak enak, harus ada istri, harus ada suami baru bahagia, betul nggak? Betul sekali Nabi. Iya. Semua aja janda-janda di TikTok aja berburu suami kok, di sini awal aja udah ditembakin ribuan kali kok. Berarti kan kalian butuh suami. Yang suami pun butuh istri, berarti harus 2 yang main, jangan sendiri. Kalau sendiri titik ini mau dikemanain?
Ada tamu Nabi. Romli, buka mute-nya, silakan. Ya, disapa dulu Romli. Romli yang iblis, apa kabar? Iblis ya. Itu juga aku mau nanya, berarti darahnya Maria sama darahnya bayi Yesus itu tidak tercampur ya? Ya iyalah, kalau tercampur nanti darahnya Maria udah darah busuk, dibikin buat nebus dosa pala kau, mana bisa lah, kolor. Yang ku tanya begini, itu Yesus berarti nggak punya hari-hari, nggak punya tali pusat. Iya, kalau misalnya minum cucu nggak masalah, tapi kalau darahnya bercampur nggak boleh. Titit. Lah itu kan ada aliran darah itu yang masuk, yang mengirim makanan ke hari-hari itu. Bukan, itu bukan darah, itu cuma air doang, bukan darah itu. Dari mana kau tahu kalau itu air aja? Air susu. Lo kan kalau misalnya kau minum, yang diminum kan itu susu, itulah yang makanan, zat-zat makanan yang masuk ke dalam tubuh Yesus, bukan darah. Darah itu nggak boleh, karena darahnya Maria, di dalam darah tuh ada nyawa, makanya darah Maria nggak bisa tercampur dengan darah Yesus. Berarti karena darah Maria darah berdosa. Masih tercampur lah ke tali pusatnya si apa kan? Ya tercampur, tapi bukan darah, cuma zat-zat makanan aja biar dia bertumbuh. Kalau zat-zat makanan kan nggak apa-apa, tapi kalau darah kan nggak bisa, nggak boleh. Kalau misalnya darah Maria bercampur menjadi darah Yesus, apa gunanya Yesus menebus dosa? Yang ditebus dia aja pun darah berdosa kok. Bukan, aku concern dari hari-harinya ini loh. Yesus itu hidup oleh Roh Kudus, bukan hidup juga oleh Maria. Kan yang membuat hamil si Maria kan Roh Kudus, bukan asal hubungan seks. Ini kan kehamilannya kan secara manusiawi, artinya mengikuti kodrat manusiawi. Enggak juga, enggak semua. Bukan karena hari-hari kok samakan semua jadi darah, nggak begitu. Karena kan enggak kan nyambung itu kan. Sebentar, kenapa tidak bercampur? Kenapa tidak ada hubungan seksual? Berarti tidak ada sel telur yang ada di dalam diri Yesus. Kalau ada seksual, maka ada sel telur, ada sperma. Kenapa dibikin tidak bisa menikah? Supaya darah itu tidak masuk ke dalam dirinya Yesus. Sel telurnya Maria juga kan nggak kepake, nganggur. Tiba-tiba sudah ada udah jadi janin. Jadi tidak tersentuh tuh darah Yesus dengan darah Maria, nggak bersatu dia. Makanya darah Yesus itu bisa buat menebus dosa. Itu kan darah Tuhan. Lagian kan Yesus kan Tuhan. Si Maria manusia. Otakmu di mana sih, kurang ajar? Udah tahu masih beda. Jangan ceritamu seperti itu semua. Berarti tidak ada hari-harinya. Itu maksudku. Mau hari-hari kita juga nggak tahu cara kerjanya. Lu tanya Tuhan. Tetapi yang pasti Yesus itu Tuhan, Maria manusia. Nggak mungkin satu darahnya. Kolor. Ya kalau nggak ada nggak tersambung, ya pasti ini kan nggak tersambung ini. Jangan-jangan Yesus itu nggak ada hari-harinya, nggak ada tali pusatnya. Halo. Iya, kalaupun ada hari-hari itu yang mungkin yang masuk itu bukan darahnya, tapi cuma zat-zat makanan supaya apapun dia itu bisa kan udah, yang mengirim zat makanan itu kan darah yang kita tahu. Enggak juga lah. Kecuali kalau kau bilang tidak ada hari-harinya masuk sekarang akal. Sekarang begini, anggap aja Yesus netek sama Maria, ada hubungan darah nggak? Kan nggak ada. Makanya tidak ada hubungan seksual, karena nanti kalau terjadi hubungan seksual terjadi percampuran darah, karena darah itu ada di sel telur. Darah itu ada di sel Masalahnya telur. waktu Yesus mau naik ke surga aja, dianya nggak boleh disentuh sama murid-muridnya sebelum dia naik. Disentuh aja nggak boleh, apalagi netek. Kan begitu. Ini Bang Romi agama apa nih Bang? Tahu lah, agama Udin Petot ini, babunya si Bom Bom ini. Saya Kristen. Katolik Ya, apa? sama lah Protestan? masih luga aku ke agamaku. Iya, Katolik apa Protestan abangku? Aku Protestan. Oh.
Intinya dilanjut, Bang. darah Yesus tidak ada bercampur dengan darah Maria. Karena darah Yesus itu kudus. Kan dibilang anak yang kau lahirkan ini kudus. Kalau kudus tidak ada persatuan dengan zat-zat yang namanya si Maria. Anak yang lahirkan kau itu kudus, anak Allah. Jadi Yesus sudah bulat-bulat turun dari surga di dalam perut Maria. Boleh masuk, Bang. Oh, Itu siapa baru bilang? baru masuk akal. Kalau namanya kudus berarti tidak ada Kan kalau akses kita sedikit ingat waktu pun. dia Yesus mau naik ke surga, dia disentuh sama muridnya juga nggak mau, karena aku belum bertemu dengan Allah Bapa. Kan dia bilang begitu. Apalagi ini suruh netek, kan udah bercampur Itu lah kan setelah darahnya. kebangkitannya. Ya kalau bercampur darahnya Yesus gagal dong jadi Tuhan. Kan darahnya darah berdosa. Kucing mana bisa Tuhan berdosa? Ada-ada aja kau ini. Ini yang aku concernnya itu di tali pusatnya itu loh, waktu proses dia kehamilannya. Iya, tali pusat mau tali kucing juga nggak ada pengaruhnya. Intinya Yesus itu udah Tuhan, nggak perlu debu itu darah Maria untuk kehidupannya. Bentar Bang Luga, kalau menurut Bang Romli ini Maria itu kudus kah? Bagaimana Bang Romli Maria itu? Berdosa. Oh ya, menurut aku sih ya kudus ya. Karena dia Berarti Protestan. Ini Protestan beneran apa gimana ini? Kok Protestan bilang Maria kudus. Jadi bilang semua manusia berdosa, kata Rasul Paulus kok. Maria itu manusia berdosa, Yesus kudus, berarti Gimana bisa bilang Maria nggak berdosa? Maria ini Tuhan atau apa manusia sih? yang Manusia aku biasa. tanya tali ari-arinya Iya. itu nyambung nggak begitu loh. Yang di mana-mana itu yang nggak ada ngirim makanan urusannya, yang kita nggak ada tahu urusannya. adalah darah. Bukan darah, siapa bilang? Lu netek. Aduh. Sekarang halo, gini. Bang Romli Saya- begini. Secara kedagingan itu kan anak Maria. Jadi di dalam kandungannya tali kedagingannya itu kan terhubung dengan Maria sejak dalam kandungan. Tapi Katanya darahnya nggak tercampur. Sekarang Gini sekarang loh, ngirim Bang makanan- Bang Romli, Sekarang gini Maria ya. itu manusia atau Tuhan? Maria itu. Manusia. Nah, manusia itu Ya, berarti berdosa nggak bisa atau enggak? bercampur. Berdosa. Manusia, Nggak bisa gabung itu. Kayak minyak dengan air. Nah, yang kenapa nggak kok gabung. campur darah manusia dan darah Tuhan? Makanya Ya sekarang si kucing hari-harinya ini- ada nggak Yesus Iya, dengan ari-ari. Maria? Sebentar ya, aku ngomong ari-ari ya. Ari-ari itu tersambung dengan Yesus itu cuma memberikan zat-zat makanan supaya dia bertumbuh. Sama seperti Yesus anak SD dikasih bakso, dikasih mie ayam, bertumbuh badannya jadi besar. Bakso dan mie ayam itu nggak ada urusannya dengan darah. Sistem pemberian makanan itu langsung kepada bayi. Dari makan, misalnya lo minum susu nih, itu langsung turun susunya ke Yesus, bukan dari darah. Darah itu kan ada di dalam urat, di dalam pembuluh darah. Jadi makanan itu tidak dari darah, dia langsung ke Yesus. Bang Luga, mamanya makan daging, Yesusnya makan daging, bukannya dari darah. Ini kalau Kristen yang bilang Maria darahnya bercampur sama Yesus ini meninggikan Yesus apa merendahkan Yesus sebenarnya mereka ini? Menggagalkan ketuhanan Yesus. Makanya mereka ini kan sebenarnya agama palsu, agama taiknya mereka ini. Bisa dijarin. Bosnya si Justin, si Sofiatul, Romo Biantoro. Kalau ininya nggak ada, ya aku kan logis aja kan, aku bertanya hari-hari yang mengirim Iya, makanan. kan saya bilang ari-ari itu tidak langsung bercampur dengan darah. Ari-ari itu hanya bahan makanan yang langsung ditransfer ke bayi Yesus hanya untuk memperkuat pertumbuhan badannya. Tidak ada darah di situ. Kenapa waktu hari-hari dipotong berdarah? Nah, itu. Kenapa? Pakai apa dia? Yuk, ari-arinya yang berdarah, tapi makanannya masuk kan nggak melalui darah. Gimana sih kau ini? Ini Bang juga begini. Mungkin gini Bang, jadi dipikirnya Romli ini, jadi
Iya, jadi kalau ari-ari itu kan memang itu kan selaput. Selaput itu kan udah pasti ada darah. Tapi kan saluran makanan itu kan tidak bercampur dengan darah. Dia langsung bahan makanan masuk. Tidak ada urusannya dengan darah, sama kayak Yesus netek. Apakah Yesus mengisap darah ketika netek sama Maria? Kan tidak. Dia mengisap susu. Darah itu berada di dalam kulit itu di dalam urat, baru di dalam urat baru ada darah. Nggak ada urusannya dengan darah di situ. Ada hari-hari menghasilkan susu, nggak mungkin. Tete yang menghasilkan susu. Iya, artinya siklus pembuatan itu kan sudah dirubah menjadi zat-zat makanan. Zat-zat makanan inilah langsung masuk ke Yesus. Karena masa Yesus ngisep darah ada dasar. Ngajar emang setan. Manusia, kan yang kita ngomongin sebagai manusia, kehamilannya kan normal sebagai manusia. Tersambung kepada hari-hari ibunya. Tersambung hari-hari itu kan cuma saluran doang, bukan di dalam. Siapa yang menyalurkan makanan itu kalau bukan darah? Apa? Ya, bukan darah, itu sistem tubuh. Bang Romli, dia coba tanya Bang Luga dulu, ini menurut Bang Luga kedagingan itu Tuhan atau tidak? Tuhan. Aduh, itu kalau menurut saya kedagingan Yesus itu bukan Tuhan, itu hanya sebagai bait suci. Sebab Yesus katakan begini. Oke, kalau kedagingan Yesus manusia, pertanyaannya berarti Yesus berdosa dong, karena kedagingan itu kan darahnya Adam. Iya. Iya dong. Ya, karena begini, kalau berarti Yesus berdosa jadinya, kucing. Yesus juga nggak akan bisa bangkit dari antara orang mati karena darahnya darah Adam. Karena kan kedagingan itu kan berasal dari darah. Darah itu kan berasal dari darah Adam. Makanya darah itu berdosa. Ketika darah Adam masuk kepada Yesus, Yesus jadi berdosa. Jadi nggak bisa bangkit dari kematian. Ya begini bahwa kalau Yesus itu bukan seutuhnya keturunan Adam. Yesus itu datang sebagai Adam kedua. Jadi artinya dia. Kamu nggak baca Adam yang pertama dari debu tanah, Adam yang kedua dari sorga. Jadi tubuh Yesus itu dari surga. Adam yang kedua itu bukan dari debu tanah. Namun bukan dari debu tanah. Kedagingannya itu tidak terikat pada dosa. Makanya Yesus katakan kedagingannya itu sebagai bait suci. Makanya Yesus katakan kalau kedagingannya berdosa, dalamnya kudus, mana bisa jadi Tuhan, kolor. Kedagingannya ini itu. Si Abu ini Protestan apa Katolik, Boy? Itu dari surga. Protestan. Iya, itu kan muridnya si Erben, muridnya si Justin Peter, si Sofiatul, si Bang Luga, Christian Bril. Karena Yesus sendiri katakan begini, rombak bait Allah ini dalam 3 hari akan aku bangkit. Artinya, kenapa Yesus bisa bangkit? Karena kedagingannya itu kudus, suci. Jadi kedagingan untuk menjabarkan kita bahwa tubuh kita ini manusia tidak ada yang tidak berdosa. Manusia itu udah jadi sampah, makanya dibuang dari Taman Eden. Ngapain pula Yesus pakai daging sampah? Ada aja kau. Dagingnya Yesus itu daging dari surga, bukan dari Adam. Bentuknya daging. Tuhan itu roh. Iya, tapi kan bisa Tuhan memberikan tubuh kepada Yesus, tubuh daging, tubuh manusia. Makanya dia lahir dari daging dari itu perempuan. Itu tidak ada daging yang dari surga. Daging itu berasal dari bumi. Makanya dilahirkan oleh Maria. Oke. Kalau daging dari surga, oke. Kalau daging itu dari bumi, kenapa ketika Yesus dikandung Maria, kenapa tidak terjadi pengentotan antara Yusuf dengan Maria? Iya kan? Kalau mau jadi daging kan harus terjadi pencurutan. Maka bunting lah. Kan Yesus kan nggak ada angin, nggak ada hujan, kan hamil. Berarti kan tidak ada percampuran antara sel darah dan sel sperma, makanya kudus dia. Kuasa Tuhan yang menciptakan manusia, maka Tuhan juga yang menciptakan
benih-benih di dalam diri manusia atau udahlah kau nggak usah ngajarin, kau aja manusia sesat masuk neraka, kau Edis aja udah disalib apa yang Oke teman-teman, aku turun dulu ya, aku istirahat dulu, ada keperluan sebentar ya. Tuhan berkati, shalom, selamat sore, Tuhan berkati semua, God bless you. Ya Nabi, ya Nabi.